Baik Bapak sekalian kami hormati, ada beberapa rangkaian kegiatan Ramadan yang sudah kita laksanakan, yaitu sholat tarawih, termasuk dalamnya witir dan sering tadarus meskipun tidak sampai pagi dan salatnya di sini, dan juga namanya kami mengucapkan terima kasih pada warga RW 3 yang menyediakan baik takjil maupun santapan untuk kegiatan tadarus. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Irmaja yang telah menyediakan segala sesuatunya, bahkan sampai dengan membangunkan sahur. Yang berikutnya, yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir kuliah subuh untuk periode ini, karena diharapkan melanjutkan program Toba dulu. Kalau sudah terakhir dilanjutkan iktikaf di masjid ini dengan tadarus, dan itu biar otomatis harapannya adalah tidak kesiangan bangun subuhnya juga, namun bisa iktikaf di masjid ini dan juga tadarus sampai pagi. Kata kuncinya adalah menyongsong malam Lailatul Qadar. Yang tidak kalah menarik yang kedua adalah sudah kami pasang spanduk di depan bagi yang mau menyerahkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Sudah ada panitianya, komandannya Pak Ustadz Ali dengan beberapa asisten, ada Pak Agus, ada Pak Is, dan beberapa Pak Ulum dan sebagainya, Pak Ager, yang sudah sesuai dengan penugasan di pengurusan DKM ini. Yang terakhir, insya Allah setelah kita akan melaksanakan di sini seperti biasa. Kalau kemarin ada isu di kecamatan itu tidak jadi, karena itu hanya wacana saja, tapi tetap kita sholat kita tidak di kecamatan, di sini di masjid ini sholat Idul Fitrinya. Saya kira itu utamanya. Sekali lagi, meskipun belum atau katakan sudah tidak ada subuh menjelang Idul Fitri, tapi mohon berkenan bagi yang bapak-bapak bisa iktikaf di masjid sini, masuk tadarus, kita fasilitasi dengan ya sajian seadanya untuk mendampingi iktikaf dan tadarus. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih utamanya kepada Ustaz Alwi dan para Ustaz semua yang telah mengisi kuliah subuh selama ini, dan juga semua jemaah Masjid Hidayah, utamanya adalah anggota warga RW 3 yang menjaga segala sesuatu di baik materi maupun spiritual, mengucapkan terima kasih. Demikian, bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita dengarkan kuliah yang sangat menarik. Saya sering sukanya dari kalau kita ada sebuah sufi tasawuf kemarin dari Nabi Adam terciptanya sinar Muhammad Cahayatul Rasulullah sampai sekarang. Mari kita semangat bersama-sama untuk sanggup kita menyongsong iktikaf menyambut Lailatul Qadar. Iya, ada peserta apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakrullaha fastaghfiru wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala an-nabiyyi alaihi salatu wassalam illa kana alaihim hasratun wa in dakhalul jannata lama yarawna minas sawab.
Wa qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak sedayana anu kusik primaros dihormati, teuhilah ka ketua DKM, teuhilah ka pengurus staf pengurus Masjid Al Hidayah anu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun, teuhilah ka para ibu, para bapak sadayana anu alhamdulillah dina penutupan sementara kuliah subuh anu insyaallah ada dilanjutkan kegiatan amal ibadah di bulan Ramadan, di antaranya nyaeta iktikaf di masjid ieu untuk mengharapkan turunnya bulan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang sadaya ieu simping rahmat Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan mengharapkan yaitu malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Para bapak, para ibu sadayana anu kusing pribados dihormati, alhamdulillah berapa pepanggi di majlis ilmu tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tujuan orang mencari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan yaitu masalah tarikh, yang insyaallah ayat-ayat mengikuti tentang masalah dosa, tentang masalah taubat, tentang masalah akan turunnya Lailatul Qadar. Dan di sini kita menerangkan tentang masalah diciptakannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut ulama, Allah taala khalaqal malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat al-kiram yang mulia, yaitu arba'un ayat. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya al-Mu'ah. Nah, malaikat al-Mu'ah ini disebutkan malaikat yang dimuliakan ku Allah. Namun cekurang nyalahnya kepalanya malaikat. Sebab malaikat yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Di antara yang 10 ada yang jadi khusus malaikat, kepalanya malaikat. Mana yang disebut kepalanya malaikat? Yang pertama Israfil, yaitu malaikat Israfil. Yang kedua Mikail, malaikat Mikail. Yang ketiga Jibril, malaikat Jibril. Yang keempat Idrafil dan malaikat Idrafil. Nah, itulah ruhusul malaikat. Nah, 4 malaikat ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya malaikat. Makanya kalau kita hadiah puji, sesudah kita tawasul kepada kanjeng Rasul, tawasul kepada para sahabat, dan tawasul kepada ruhusul malaikat. Wa ila arti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, ada ruhusul malaikat. Gitu ya. Tawajjahna wa ja'ala fi aydihim umurul khalaiq, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fi aydihim dari tangan-tangannya malaikat, yaitu umurul khalaiq, urusan para makhluk. Malahan watanirul alam yang urusnya ta'ala. Jadi urusan malaikat, urusan makhluk dan mengurus alam ini Allah Subhanahu wa taala memasrahkan kepada para malaikat yang 4 ini. Seperti mana? Waja'ala Jibril alaihissalam sahibah. Seperti yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadbirul alam li sahibil wahyi, yaitu untuk mengurus alam dan menjadikan perantara antara khaliq dan makhluk, antara Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu itu disampaikanlah kepada malaikat Jibril. Sehingga ada dalam riwayat adanya Ibrahim alaihissalam wasallam, ketika malaikat Jibril alaihissalam jarahnya Nabi, malaikat datang kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kanjeng Nabi berkata, lalu malaikat Jibril berkata kepada kanjeng Nabi, ya Muhammadu, hei Nabi Muhammad, inna Allah ta'ala yaqruka salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Jadi pertama malaikat itu datangnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu untuk memberikan salam.
Kata malaikat itu, ya Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad, inna Allah ta'ala yaqra'uka salam. Allah memberikan salam kepada wa yaqulu, dan Allah berkata, man taba min ummatika, barang siapa di sebagian umatmu berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla mautihi, sebelum meninggalnya umat kamu, bisa nanti setahun kemudian bila taubat maka diterima taubat. Dalam arti kalau seandainya umat kamu meninggal dunia Muhammad setahun sebelumnya, misalnya ya, ayah misalnya ayah jelema mau tak satu lebih purna di alam dunia ini, dari situ aja taubat Allah Subhanahu wa taala, bila taubatuhu maka diterima taubat terhadap siapa. Apa yang dikatakan kanjeng Nabi kepada li ummati katsiran, ya Jibril, bahwa setahun itu sangat lama sekali. Karena apa? Karena umatku ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sudah tobat melaksanakan dosa lagi. Makanya terlalu lama ya Jibril. Lalu malaikat Jibril datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, membicarakan apa yang diutarakan oleh hatinya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril datang lagi kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi bisyahri qubila taubat. Oh, kalau itu begini, kalau seandainya ada umatku bertobat sebelum matinya, yaitu sebulan lagi mau meninggal dunia, lalu umatku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka qubila taubatuhu, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kanjeng Nabi Muhammad bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, malaikat Jibril, asyahru li ummati katsirun, bahwa sebulan itu lama sekali. Ayana tobat wa isukan barangkali berbuat maksiat, isukan tobat barangkali besok lagi berbuat, maka asyahru li ummati katsirun, sebulan itu lama sekali. Ayat itu diringani, cek Allah Subhanahu wa taala ulah sabulan atuh, itu cek kanjeng Nabi ulah sabulan. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah telah berbicara kepadamu, man taba qabla mauti bisa saat saja anu tobat sebelum meninggal dunia, bisa 1 jam sebelum meninggal dunia, maka bila taubatuhu, maka diterima taubatnya itu sejam. Lalu kata Nabi, ya malaikat Jibril, as-sa'atu katsirun li ummati. Tuh, 1 jam itu sangat lama sekali buat umatku. Begitunya sieun ketika ayeuna urang zakarullah taala, urang ingat ka Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit kemudian urang bisa melenceng itu surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diikutkan itu sehingga sampai malaikat kembali lagi ke note Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia atau ya Muhammad, innallaha ta'ala yaqulu salam wa yaqulu man mada jami'u fil masyad wa lam yati ilayya qabla mauti bi sa'atin aw syahrin aw yawmin aw sa'atin hatta balagha ruhulkum wa lam yumkinu law anatu wa idza bilisani wa lam yakun qad ta'ala. Dia artinya bejakan ke saya nama titik terakhir, bejakan ke Ruhul A'zam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bejakan sahaja anu tobat ke Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia dan nafasnya masih ada di kerongkongan, maka bila taubatuhu, maka diterima taubatnya itu umat kanjeng
sijama mangka qubila taubatuhu mangka diterima taubat eta sijama. Tuh. Tanya malaikat Jibril teh sahihul wahyi yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaduana nyaeta teh aya anu kasebut nyaeta teh wa Mikail nyaeta malaikat Mikail. Tanya malaikat Mikail teh nyaeta sahibul amdari wal arzaq. Tugasnya menurunkan hujan dan memberi rizki kepada makhluk yang ada di bumi ini. Tuh. Tanya rizki di Allah nyaeta teh dipastikan kekuasaan nyaeta teh melalui malaikat Mikail. Sebab malaikat Mikail nyaeta teh sahibul amdar wal arzaq. Ya. Tujuan teh untuk menurunkan hujan dan memberi rizki kepada manusia menghayat di alam dunia ini seperti makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dina masalah tentang rizkinya Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi sekarang tapi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan ada di dalam dirinya yaitu 4 indikator. Opat indikator anu aya di dalam diri eta sijama, lamun misalnya opat indikator anu aya di dalam diri eta sijama, maka eta sijama termasuk jalma anu bertakwa ka Allah. Gitu. Lamun misalnya opat perkara ieu, opat indikator ieu teu aya di diri eta jalma, salah sahijina we ya, tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panahan opatnya nya maka sebut jalma anu bertakwa teh harus memenuhi karena opat kriteria persyaratan opatnya. Hiji opatnya yang mana? Nomor kahijina al-khaufu minal jalil eta opatna. Sieun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha gagah. Tuh. Kalau misalnya hati urang geus sieun ka Allah Subhanahu wa taala, maka dina diri urang ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat yang 5 waktu, maka orang itu akan memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat anu 5 waktu. Itu. Sebab kalau misalnya orang dapat memenuhi karena naon teh panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu saat orang bakal bertemu dengan Allah. Maka erana luar biasa. Itu seperti orang kalau misalnya orang temahnya di orang bumi jelma hari kesegitu orang kedatangannya baik dina acara hitakan atau nabi acara walimah terharus orang kedatang, orang pasti dina diri orang ngerasa elak ketika orang kapan diizinkan mudah kok kenyang Allah bakal kapan makanya temanya cekan Nabi al-hayatu minal iman. Era manu sebagian daripada iman. Lamun misal temanya batur mengabring ka majlis taklim, arek ngayakeun pengajian berangkat ke negeri, arek menghadiri pengajian urang teu menghadiri era urang temanya. Era naon? Lain era usuka urang teh tapi era amatnya lamun urang berangkat ka pengajian. Batur ngabring ketika aya naon? Ada perintah Allah, urang teu berangkat, urang ngarasa era sebab al-hayatu minal iman. Hiji al-khawfu minal jalil, urang kudu ngarasa sieun ka Allah. Lamun misalnya urang teu ngarasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala, teu aya rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala, maka urang sabua jeung sifatna sifat iblis ke kamari teh dijelaskeun. Aba wastakbara wa kana minal kafirin ta eta nya. Malaikat kita sujud ka Nabi Adam. Kita menghormati ka Nabi Adam, tapi iblis menurut kenapa kita Allah kita menghormati. Ari ieu urang ku Allah kita salat, aqimus shalah wa atuz zakat. Begitu. Kalau misalnya urang ke salat maka eta ma'aba wastakbar wa kana minal kafirin. Namun bila minta. Nomor kedua tanya eta
teh cirina jalma anu bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala al-amalu bil tanjil, beramal sesuai tuntunan syariat agama Islam. Itu ya, maka Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, al-hadis kan gitu, ijma ulama tadi kan makanya tadi tafsir agamanya Al-Qur'an kieu gitunya, seperti lamun misalnya temanya dina Al-Qur'an temanya tentang menerangkan salat temanya innal ladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah surpannya parenta salat. Terus dina hadisna kumaha coket hadisna ayyul amal fil Islam qala as-shalatu li waqtiha kitunya as-shalatu majbudi. Terus kumaha terus cek ulamana lamun misalnya temaja melaksanakan salat berjamaah sebelum azan maka pahalana anu dimai sabagaina. Makana jalma anu bertakwa mah nyaeta kudu al-amalu bitanjil, nyaeta ngalaksanakeun kana perintah Allah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ulah hanya bahasa toleransi dengan sahukur nyaeta teh amalan seperti jual beli. Nah, boleh kita jual beli eujeun luar agama Islam. Seperti ibu boga duit menang THR dibelikan emas, katakan